Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam berkah lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah. Astagfirullah wallahu akbar. Kita lanjutkan video reposisi langit terkait dengan Raja Rasul. Jadi Raja Iblis sudah dunia iblis sudah dikendalikan oleh Soekarno karena dia yang mampu. Karena hanya dia yang mampu. Jadi dimensi iblis nanti mengendalikan juga dimensi setan. Jadi karena dia anak buahnya, walaupun hidupnya sekarang dipisah, tetapi tetap dalam koordinasi. Karena memang dekat banget gitu, saudara dekat lah gitu. Kalau dengan jin keteteran, tapi setan dengan iblis masih bisa mengimbangi walaupun memang tetap kalah. Selanjutnya ke Raja Rasul. Raja Rasul itu dimensinya di langit 9. Raja Rasul yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW ketika wafat, beliau saat ini beliau baginda Rasulullah SAW itu menempati langit ke-9 atau Sidratul Mustawa, tempat pada saat baginda Rasul menerima perintah sholat. Jadi pada saat Mi'raj, karena Rasulullah menggunakan dimensi fisik, itu hanya sampai ke langit 9, tidak sampai ars. Karena kalau dipaksa sampai ars, itu struktur tubuhnya bisa rusak. Jadi untuk sampai ke ars tidak bisa. Makanya waktu itu Rasulullah SAW itu hanya sampai ke dimensi langit 9 atau Sidratul Mustawa. Nah saat ini Rasul ada di sana sebagai seorang Raja Rasul. Jadi para Rasul beliau yang memimpin gitu loh. Nah, gelarnya Muhammad Rasulullah adalah Raja Rasul. Gelar itu dipakai juga ketika Rasulullah ada di Madinah. Dan Rasulullah SAW ketika rapat di langit dengan Raja Wali maupun dengan Bung Karno dengan yang lainnya, itu meminta nama baru. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ketika dalam pertemuan langit itu meminta nama baru, maka SP memberikan nama yang baru yaitu Suhamdi. Jadi Muhammad, kenapa? Karena Rasulullah itu sangat apresiatif terhadap orang-orang dari Jawa. Soekarno dari Jawa, SP dari Jawa. Jadi orang Jawa itu biasanya awalannya artinya baik, bagus gitu loh. Jadi Muhammad jadi Suhamdi. Maka di langit 9 dengan gelar Raja Rasul, Rasulullah Muhammad SAW itu meminta dipanggil dengan nama Suhamdi. Nah, Jibrilnya Rasulullah SAW saya sudah bahas dalam video tentang Rasul, Jibril dan Imam Mahdi ya di video sebelumnya. Saya sering lupa judul-judulnya. Ketika Rasulullah SAW menempati Sidratul Mustawa, kemudian Jibrilnya turun memecah ruh menjadi Imam Mahdi, menjadi orang yang digadang sebagai Imam Mahdi. Orang itulah yang kemudian bernama atau namanya adalah Syekh Abdul Wahid. Jadi Syekh Abdul Wahid adalah Jibrilnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Rasul sudah menyatakan bahwa akhir zaman nanti akan ada orang yang memimpin atau ada seorang imam yang bisa dipimpin, namanya mirip dengan namaku dan bapaknya juga sama dengan namanya sama seperti nama bapakku. Syekh Abdul Wahid itu kan SAW. Jadi kalau dulu Muhammad SAW, maka saat ini adalah Muhammad Syekh Abdul Wahid gitu loh. SAW-nya itu dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi SAW sebagai pecahan ruh dari Jibrilnya Rasulullah itu sekarang ada di Mekah. Dia tidak bisa ke Madinah karena terbentur dengan dimensi fisiknya Rasul yang di sana. Gitu. Jadi Syekh Abdul Wahid itu bisanya hanya di Mekah. Syekh Abdul Wahid
itu memang awalnya ditawari untuk menjadi Imam Mahdi atau SP, tetapi menolak karena resisten terhadap beberapa permasalahan yang terjadi, eh, dan juga yang terjadi di Timur Tengah, dan juga Imam Mahdi ini apa namanya tidak memungkinkan untuk menjadi seorang pemimpin dunia. Maka ketika apa namanya SAW ini tidak memungkinkan untuk menjadi Imam Mahdi, maka ketika SAW turun sebagai pecahan dari Jibril Rasulullah, itu turun masuk ke dimensi kewalian. Jadi Jibrilnya Rasulullah itu masuk ke dimensi bumi lagi, seperti halnya ring satu yang saya sampaikan. Tapi ini fisik sudah menjadi apa? Seperti manusia biasa. Dia masuk ke dimensi karena buminya sudah bumi kewalian, maka Syekh Abdul Wahid ini masuknya ke bumi kewalian. Jadi posisinya nanti yang memimpin adalah SP, dan SAW itu menjadi makmumnya. Karena dimensi kewaliannya dipimpin oleh Raja Wali. Nah, Rasulullah SAW berada di Sidratul Muntaha atau langit 9, itu memimpin langit-langit yang lainnya, yaitu Sidratul Muntaha langit 8, kemudian Baitul Ma'mur langit ke-7, dan dimensi malaikat di langit ke-6 gitu. Jadi hal-hal yang tenang dan baiklah, maksudnya hal-hal yang tenang dan sisi kanan dan sisi kiri gitu loh. Jadi kalau langit 5432 itu sisi kiri, sedangkan langit 9876 itu langit kanan. Ini merupakan sebuah perimbangan. Jadi Rasulullah sebagai bentuk sisi kanan, memimpin sisi kanan, Bung Karno memimpin sisi kiri. Dua-duanya merupakan bentuk sinergi atau keharmonisan. Jika kanan tidak ada maka jomplang, jika kiri tidak ada juga jomplang. Jadi ini didesain untuk keharmonisan. Nah, jadi Raja Rasul itu Muhammad SAW sebagai Muhammad atau Suhamdi, dia memimpin di langit ke-9 untuk dimensi langit 9, 8, 7, 6. Sedangkan untuk Jibrilnya memecah kemudian turun lagi ke dunia untuk membantu SP dalam penegakan kembali agama Tauhid dengan nama Syekh Abdul Wahid. Posisinya ada di Mekah. Usianya sekitar 63 tahun. Itu asli fisik seperti itu. Ini juga sudah diwisuda bersamaan dengan, ya tidak jauh waktunya ketika wisuda Raja Iblis. Jadi Raja Iblis Soekarno gelarnya Raja Rahwana, Raja Rasul Muhammad SAW gelarnya Raja Rasul, namanya minta panggilannya diganti menjadi Suhamdi. Nah, ini tidak jauh dari beberapa tahun lalu. Jadi momennya bersamaan, hampir bersamaan setelah SP dilantik di Baitul Ma'mur langit ke-7 gitu. Jadi seketika SP dilantik kemudian mendapat kewenangan yang sedemikian besar, maka penataan itu dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan penataan seperti hanya dimensi malaikat, itu kan ditata juga. Dalam video saya tentang SP mempensiunkan 6 malaikat, itu ada 6 malaikat. Pada zaman Nabi Isa hanya 2, pada zaman Rasulullah hanya bertambah menjadi 10. Maka pada saat penataan malaikat itu malaikat dipensiunkan 6. Jadi saat ini malaikat hanya berjumlah 4 yang terkait dengan aktivitas atau tugas dengan manusia gitu. Yaitu Raqib Atid, Malik, dan Ridwan. Itu ada dalam video tentang pensiunkan 6 malaikat. Nah, nanti jadi yang mengawasi kerja-kerja malaikat, yang mengawasi tentang surga dan surga, kemudian yang mengkoordinir para nabi di alam spirit, itu Rasulullah Muhammad SAW atau Mbah Suhamdi lah sekarang. Mbah Suhamdi sebagai Raja Rasulnya, begitu. Itu ya terkait dengan wisuda Raja Rasul. Jadi Raja Iblis sudah, Raja Rasul sudah, Raja Iblis Raja Rahwana, Raja Rasul Muhammad Raja Rasul dipanggil sebagai Mbah Suhamdi. Nah, jadi di langit 54 itu Iblis, kemudian
maksudnya kendalinya iblis, kemudian di langit 9876 itu Raja Rasul, nanti arsnya bersama SP ke bumi gitu loh, kendalinya di bumi, kan langit dibalik ya. Jadi ars semakin didekatkan ke bumi untuk menata manusia menjadi baik sehingga menjadikan dunia seperti surga. Kemudian iblis di dimensi 5432 itu apa namanya dikendalikan oleh Mbah Karno supaya enggak ngacak-ngacak lagi iblisnya, setannya. Kemudian di dimensi Raja Rasul juga ditata oleh Raja Muhammad SAW. Itu. Demikian terkait dengan wisuda Raja Rasul. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ke eh, Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.